Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman wa amalan wa fiqhan fid din ya rabbal alamin. Baik, para pemirsa, para pendengar yang berbahagia dimanapun kalian berada. Pada kesempatan kali ini saya ingin membahas tentang hakikat dan sejarah disyariatkannya ibadah puasa. Untuk menjawab pembahasan ini, saya akan merujuk pada salah satu ayat dalam Al-Quran, yaitu yang terdapat dalam surat Al-Baqarah ayat 183 yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Untuk mengurai pembahasan dalam ayat ini, saya ingin merujuk pada tafsir Al-Azhar karya Buya Hamka. Setidaknya dalam tafsir tersebut, dalam pembahasan tafsir tentang ayat ini, terdapat 3 poin penting yang perlu kita ketahui. Poin yang pertama adalah iman sebagai dasar dalam menjalankan ibadah puasa. Hal ini bisa kita dapat dalam penggalan ayat pertama yang berbunyi, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyiyam, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kalian untuk berpuasa. Nah, dalam penggalan ayat pertama ini mengindikasikan bahwa adanya seruan yang Allah berikan kepada hambanya yang beriman untuk melaksanakan ibadah puasa. Mengapa Allah memilih orang-orang yang beriman untuk melakukan ibadah berpuasa? Karena Allah yakin bahwa hanya orang-orang yang berimanlah yang mampu menjalankan ibadah puasa dengan sebaik-baiknya. Berbeda halnya dengan orang-orang yang kurang dalam imannya, maka dia akan lalai dalam menjalankan ibadah puasanya. Mungkin ketika mereka melihat suatu makanan yang terjual di samping jalan, mereka tergiur akan kelezatan makanan tersebut sehingga batallah puasanya. Nah itu, ketika orang tidak memiliki iman yang kuat, maka ya seorang tersebut akan tergoda dan akan tidak sempurna dalam menjalankan puasanya nantinya. Itu. Lalu adapun poin kedua, yaitu sebenarnya ibadah puasa telah ada jauh sebelum hadirnya agama Islam. Nah, fakta ini bisa kita peroleh dari ayat yang berada di tengah surat tersebut, yakni yang berbunyi, Kutiba alaikumusyiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nah, dalam penggalan tengah surat ini memberi fakta sejarah bahwa ibadah puasa itu telah ada jauh sebelum adanya agama Islam. Seperti halnya yang telah dicontohkan oleh nabi-nabi terdahulu dan juga agama-agama lain yang ada, yang hadir sebelum agama Islam itu ada. Yang pertama dari nabi-nabi terdahulu. Nah, kalau kita merujuk pada nabi-nabi terdahulu, kita bisa melihat contoh dari Nabi Musa yang berpuasa selama 40 hari. Pun Nabi Zulkarnain dan Ibu Maryam, yang mana mereka berpuasa tidak makan, tidak minum, tidak bersetubuh dan berbicara. Adapun dicontohkan juga oleh Nabi Isa, yang Nabi Isa tersebut berpesan bahwa ketika seorang itu berpuasa, hendaknya dia berpenampilan yang baik, dalam arti dia harus berpenampilan rapi dan juga harus memiliki semangat yang tinggi sehingga tidak membedakan antara dirinya yang berpuasa dengan orang-orang yang tidak berpuasa. Nah, seperti itu. Adapun contoh kalau kita melihat dari agama-agama lain selain agama Islam, yaitu
yang terdapat dalam agama Yahudi, bahwa agama Yahudi juga melakukan puasa. Jadi ketika mereka berpuasa pada selama seminggu untuk memperingati runtuhnya Yerusalem. Adapun juga dalam agama Kristen juga mengajarkan ibadah puasa. Salah satu contohnya adalah pada hari besar sebelum hari raya Paskah. Nah, pada saat itulah umat Kristen melakukan ibadah puasa. Nah, begitu pula dengan agama Hindu dan agama Buddha yang melakukan puasa, akan tapi dengan aturan mereka tersendiri, yang mana mungkin mereka lakukan pada siang hari, ya selama sehari penuh, akan tapi boleh minum. Nah, itu adalah poin kedua. Adapun poin terakhir, yakni poin ketiga, yang bisa kita peroleh dari ayat ini, yaitu ibadah puasa sebagai kunci untuk memperoleh derajat takwa pada Allah. Nah, mengapa demikian? Ya, karena ibadah puasa ini itu sebagai latihan untuk kita bisa memperoleh derajat takwa kepada Allah. Nah, hal ini bisa kita lihat, bisa kita rasakan ketika seorang muslim ya, menjalankan ibadah puasa, di mana dalam melakukan ibadah puasa itu seorang diharuskan untuk menahan tidak makan, tidak minum ya selama dari terbitnya fajar hingga terbenamnya matahari. Dan juga di sisi lain dia juga harus menahan hawa nafsunya dan hal-hal yang membatalkan dalam ibadah puasa. Tentunya hal ini ya sulit sekali untuk ya mereka lakukan kalau mereka tidak memiliki iman. Dan ketika seorang ini berpuasa dan setelah melakukannya dengan sebaik-baiknya secara terus-menerus, ya, seperti halnya pada bulan Ramadan yang dilakukan full selama 30 hari, maka ia akan bisa meroleh derajat takwa kepada Allah. Nah, seorang yang bertakwa itu seperti apa? Seorang bertakwa adalah seorang yang menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya dengan sebaik-baiknya. Nah, ketika seorang ini dapat melakukan hal ini dan ia lakukan secara terus-menerus ya, dengan rasa ikhlas tentunya, maka ya dia akan termasuk orang-orang yang bertakwa. Nah, maka di sini ibadah puasa menjadi salah satu cara untuk seorang muslim bisa memperoleh derajat takwa kepada Allah. Itulah 3 poin penting yang bisa kita dapatkan dari surat Al-Baqarah ayat 183. Semoga kita bisa mendapat hikmah, memperoleh hikmah dari ayat ini. Baik, sekian mungkin yang bisa saya sampaikan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.